Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngelanjutin ngebahas tentang Bunpo bab 1 Mina no Nihongo. Yang akan Sensei bahas di sini ada 3. Pertama, nomor dari 1 sampai 99. Kedua, ungkapan umur. Dan yang ketiga, ungkapan perkenalan. Mulai dari nomor dulu. Dasarnya nomor itu kita harus hafal 1 sampai 10. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Jadi ini 10 nomor yang wajib dihafal. Tapi di sini ada nomor yang punya 2 cara baca. Pertama nomor 4, kedua nomor 7, ketiga nomor 9. Sebelum ke situ, untuk penulisan nomor, kalau di Indonesia kita nulis nomor biasanya orang-orang tuh kayak gini ya. Tapi kalau di Jepang nomor 7 tuh ditulisnya seperti ini. Jadi biasakan mata kita untuk membedakan ini. Ini 7 Jepang, ini 7 Latin atau Indonesia. Kita balik lagi, 479, kenapa cara bacanya ada 2? Untuk cara baca yang di ini, yang saya garis bawahin, ichi, ni, san, yon, terus go, roku, nana, hachi, kyuju. Untuk yon, nana, kyu, yang ini itu digunakan untuk nomor yang bisa atau yang akan kita gunakan untuk kali bagi tambah kurang. Atau yang bisa dikelola di kali bagi tambah kurang. Oke ya. Jadi yang dimaknai sebagai nomornya. Maksudnya apa? Soalnya kalau di Jepang itu untuk bulan, misalnya ya, untuk bulan dari Januari sampai Desember, cara penamaan bulan Jepang tuh gini, nomor tambah gatsu. Gatsu itu bulan artinya. Jadi kalau Januari itu, Januari bulan pertama, jadi ichi gatsu. Dan seterusnya. Nanti sampai ke 12 atau Desember. Jadi kalau Desember, Juni gatsu 12 tambah gatsu. Jadi bulan Desember atau bulan ke-12. Nah, kalau di Jepang itu rata-rata nomor ini digunakan untuk suatu nama. Nama bulan kan misalnya. Nah, untuk penamaan kita pakai yang sebelah kiri ini, shi, shichi atau ku. Tapi kalau kita maknai nomor itu untuk kali bagi tambah kurang atau aritmatik lah gitu ya, pakai yang yon, nana atau kyu. Standarnya kita ngebedain itu dari sini. Tapi karena kita di sini nanti bakal ngebahas umur, kita pakai yang kanan. Pakai yang sebelah kanan yang di garis bawahi. Jangan yang kiri. Karena yang kiri tadi ingat itu untuk penamaan. Sedangkan umur itu bertambah, bisa ditambah terus. Jadi pakainya yang ini. Oke, udah ya. Jadi di sesi ini tuh kita harus hafal 1 sampai 10. Itu dulu. Itu hafalin. Udah ini hafal. Untuk 11 sampai ke 99 itu tinggal pakai rumus aja nyebutinnya. Kalau di Indonesia 11, 12, 13 ada kata belas kan. Kalau di Jepang nggak ada. Ya kalau di Jepang itu langsung sebutin satu-satu, eja satu-satu. Yang harus kita lihat itu digitnya. Ini dulu. Udah gitu nanti hitungnya lihat nomornya dari kiri. Itu umum kan ya. Maksudnya digitnya itu apa? Kita lihat di sini ada 15. Ini berapa digit? 2. Berarti kalau 2 dia itu maksimal itu tentang puluhan. Oke ya. Udah gitu kita lihat yang paling kiri, 1. Kalau 1 langsung gabungin sama puluhannya. Tadi 10 dibacanya ju. Udah gitu tambah 5. Go. Jadi jugo dibaca gitu, simpel. Sekarang 42. Kalau di Indonesianya 42 gitu kan ya. Kalau di Jepangnya langsung sebetulnya 42 sama persis nggak artinya satu-satu gitu. Cuma kalau mau kita pecah-pecah dulu rapihnya kayak gini.
Ingat, perhatikan digitnya. Ini ada 2 digit kan ya? Berarti puluhan. Udah gitu kita lihat sebelah kirinya ada 4. Oke. Kalau 4 itu lebih dari 1, kita harus pecah lagi si 40 ini tuh tulisannya jadi seperti ini, 4.10. Lalu nanti 2-nya pindahin lagi ke sini. Jadi nanti cara bacanya satu-satu aja dari kiri. 4, 10, 2. Yon, ju, ni. Itu artinya 42 gitu. Contoh lagi nih, misalnya ada 66. Caranya kita lihat dulu digitnya ada berapa. Ada 2, berarti kalau 2 itu puluhan. Oke. Ini kalau dibagi 2, 60. Maksudnya dibagi 2 itu posisinya ini sama 6 kan? 60 karena lebih dari 1 awalnya. Kita pecah lagi. Jadi ininya tulisnya 6, terus ini puluhannya tulis lagi. Nah gitu 6-nya tulis lagi. Kalau kita baca 66 gitu kan ya. Kita tinggal berubah satu-satu ini ke bahasa Jepang ya. 6 itu roku, 10 itu ju, 6 itu roku lagi. Jadi rokuju, roku. Kayak gitu. Oke, kita lanjutin ke umur sekarang. Untuk menyebut umur, rumusnya itu titik-titik sai desu. Nanti artinya umur berapa gitu. Jadi artiin sai-nya sebagai kata tahun. Nomornya sebutin lagi. Catatan nih, nanti kalau kita belajar bahasa Jepang bakal nemu istilah kayak gini. Ada sai, ada nen. Sai itu untuk nyebutin tahun dalam umur. Tapi kalau kita pakai kata nen, itu untuk nyebutin tahun dalam satuan waktu. Misalnya, sekarang tahun 2025. Tahun 2025 itu pakainya nen. Oke ya? Tapi kalau kita nyebutin, saya sekarang umur 25 tahun. Berarti 25 terus ditambah atau ditempel kata sai. Ya, jangan ketukar. Jadi sai itu digunakan untuk menyatakan umur. Dan kalau kita mau bertanya umur orang lain, gunakan nansai atau oikutsu. Kenapa saya kasih 2? Ini bedanya tuh simpel. Oikutsu itu jauh lebih sopan gitu aja. Dan kalau mau nanya, biasain pakai oikutsu. Soalnya kita harus menghormati orang lain. Pakai ungkapan yang sopan. Contoh. Watashi wa, saya. Oke, ini 16. Sai desu. 16 cara bacanya gimana? 16. Kita lihat digitnya. Ada 2. Berarti puluhan kan? Kita belah 2 dulu gini. 10.6. Karena ini satuannya 1. Jadi ini bisa langsung diartiin. 10 Jepangnya ju. 6 Jepangnya roku. Oke. Jadi 16 itu ju roku. Tinggal tempel tambah sai. Jadi ju roku sai. Oke ya. Tapi untuk nomor 1 sampai 10 pada saat ditempel dengan kata sai atau tahun ada beberapa yang harus kita perhatikan karena nanti cara bacanya berubah. 1 berubah, 8 berubah, dan 10 berubah. Oke ya, ini harus dihafal, yang harus hati-hati tuh untuk namain sai. 1, 8, dan 10. 10 itu berarti yang ujungnya 0. Jadi untuk nomor misalnya 20, ujungnya 0 kan, berarti nanti ngikutin perubahan yang ini gitu. Contohnya ini. Watashi wa gosai desu. Gampang kan? Go-nya 5, tinggal langsung tempel sai. Ingat tadi yang pengecualian itu 1, 8, dan 10. Kalau gini pakai sai gitu. Kalau 18, ci-nya dibuang. Lanjutin. Ini ada 25. 25 masih gampang. 25. Ingat tadi cara nyebutin nomor itu gimana? Belah jadi 2. Oke. Nanti jadi 20.5. Karena 20 itu satuannya lebih dari 1, harus dipecah lagi jadi 2.10. Udah gitu kita baca satu-satu. Ni, ju, go. Gitu. Tambah sai kalau umur. Niju, go, sai. 25 tahun. Kalau bertanya gimana? Kalau bertanya, o ikutsu desu ka? Nansai desu ka? Ingat, kalau pertanyaan ada bumpo desu ka untuk bertanya. Jadi ini tuh kata tanya, ini bumpo tanyanya. Jadi desu ka itu harus ada.
O ikutsu desu ka? Nansai desu ka? Itu artinya umur kamu berapa tahun. Kita lanjutin ke sesi terakhir. Setelah kita belajar bumpo di bab 1, kita itu bisa melakukan perkenalan. Perkenalan secara simpel ya, untuk di bahasa Jepang. Template perkenalannya seperti ini. Hajimemashite. Watashi wa, ini pakai kanji, ini watashi. Watashi wa, terus sebutin nama kamu siapa, umurnya berapa, pekerjaannya berapa, nama tempat atau negaranya apa, hubungi ke karakimashita, lalu tutup dengan dozo yoroshiku onegaishimasu. Jadi pembukaan untuk perkenalan itu diawali hajimemashite, ditutup sama dozo yoroshiku onegaishimasu. Isinya ini bisa berubah. Oke ya. Nanti artinya perkenalkan nama saya siapa, umur saya berapa, pekerjaan saya apa, asal saya dari mana gitu. Terus ujungnya mohon kerjasamanya. Kalau di bahasa Jepang itu kita coba lihat di sini nih. Kita pakai partikel wa di sini untuk mengungkit atau membuat topik baru tentang diri sendiri kan. Watashi wa Fachuri desu. Saya adalah Fahri. Oke. Watashi di sini itu menyatakan topik. Jadi kita sedang ngebahas saya. Subjeknya itu tentang watashi sekarang. Nah, kalau di rumus sebelum-sebelumnya kita nyebutin umur itu misalnya watashi wa 20 sai desu, watashi wa 15 sai desu. Harus ada watashi wa-nya. Tapi kalau kita udah bikin ini dalam bentuk karangan, selagi subjeknya atau topiknya enggak berubah, enggak usah diulang di tiap kalimat. Oke ya. Jadi waktu kita bikin karangan kayak gini, watashi wa Fahri desu, watashi wa 25 sai desu. Nggak usah diulang watashi wa-nya lagi, langsung aja. Watashi wa Fahri desu. Watashi wa-nya nggak usah dibuang, jadi watashi wa Fahri desu, 25 sai desu gitu langsung. Lalu harus ada catatan di sini. Di buku Mina itu kita diajarin penggunaan karakimashita. Tapi aturan penggunaan karakimashita itu bisa digunakan kalau kita itu tidak ada di tempat yang disebutkan. Misalnya, kita itu asalnya dari Bandung, jadi kita sebut Bandung karakimashita. Oke ya. Kita boleh ngomong Bandung karakimashita, nanti yang artinya jadi asal saya dari Bandung, itu kalau kita sekarang detik ini waktu ngomong ini lagi nggak ada di Bandung. Misal udah di Jepang, terus kita kenalan sama orang Jepang, itu baru boleh pakai karakimashita. Oke ya. Tapi kalau kita masih di Bandung, itu nggak boleh pakai karakimashita. Penggantinya pakai ini, shushin desu. Gitu. Oke, sensei contohin ini pakai data sensei. Di sini namanya sensei isi sama Fahri. Fachuri. Sini umurnya 26 tahun, 26 sai. Pekerjaannya misalnya sensei. Sensei asalnya dari Bandung. Udah gitu. Tinggal sensei hafalin terus baca. Hajimemashite, watashi wa Fachuri desu. 26 歳です。先生です。Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Itu nggak sampai 3 detik, nggak sampai 5 detik. Dan ini hasil yang kita pelajari setelah belajar Mina 1. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah selesai belajar Mina 1, wajib kalau menurut saya, wajib kalian bikin karangan perkenalan sendiri terus hafalin. Jadi kalian harus ingat tujuan kalian belajar bahasa Jepang itu buat apa. Bahasa itu dipakai untuk komunikasi. Dan ini prakteknya. Kalian harus bisa hafalin ini. Bikin karangan sendiri, perkenalan sendiri, hafalin, terus praktekin, ucapin. Kalau kalian misalnya belajar di kelas, punya teman, kalian usahakan praktek di depan teman kalian. Pasti malu, pasti gugup. Tapi paksain, karena kalau nanti kalian cita-citanya mau kerja di Jepang, kalian ngelakuin hal yang sama. Kalian perkenalan di depan banyak orang. Dan di depan kalian itu orang Jepang semua. Jadi harus dipraktekin. Kalau semisalnya kalian gak punya teman, atau ini kalian belajar otodidak,
coba rekam pakai HP, dengerin sendiri. Itu yang harus dilakukan kalau belajar bahasa Jepang. Jadi bahasa itu bisa kalian kuasai kalau dipakai, bukan cuma dipelajari doang. Oke, untuk pembahasan bumponya itu saja dari Sensei. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Selanjutnya nanti kita bahas latihan-latihan soalnya. Ja, 今日はここまでです。お疲れ様でした。